Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tuan Muda Feng, kami telah sampai di kamar Tuan Muda saya. Apakah Anda punya instruksi lain, Tuan Muda Feng? Setelah penjaga membawa Yun Che ke pintu masuk kamar Murong Yi, dia membungkuk di pinggangnya, dan berkata dengan hormat. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan dengan saudara Murong. Berjaga-jaga di sini dan hentikan siapapun ingin masuk. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban penjaga, Yun Che sudah membuka pintu dan memasuki ruangan. Murong Yi terbaring di tempat tidur. Dengan luka berat yang dideritanya, dia seharusnya tidak berpikir untuk bangun dari tempat tidur setidaknya selama setengah bulan. Ketika dia mendengar seseorang memasuki ruangan, dia membuka matanya. Tapi ketika dia akan marah, dia menyadari itu adalah Feng Baiyi. Matanya langsung bersinar saat dia berusaha untuk duduk tegak. Baiyi, kamu datang selarut ini, mungkinkah akta itu sudah selesai? Dengan Suelang dan aku melawannya pada saat yang sama, apakah menurutmu ada kemungkinan kegagalan? Feng Baiyi tersenyum sambil berjalan mendekat. Jadi maksudmu Yun Che sekarang sudah mati? Untuk sesaat, mata Murong Yi bersinar dalam kegembiraan. Tidak, Yun Che berjalan ke samping tempat tidur Murong Yi saat senyum misterius muncul di wajahnya. Dia belum mati. Bukan saja dia belum mati, dia juga masih hidup dengan baik. Namun, bagimu, Murong Yi, kamu akan segera mati. Kata-kata Feng Baiyi mengejutkan Murong Yi sejenak, tapi sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Yun Che sudah mengulurkan tangannya secepat kilat, dan mencengkeram tenggorokannya erat-erat. Sepasang mata Murong Yi langsung melebar hingga ekstrim. Dia meraih lengan Yun Che dengan kedua tangannya saat suara menyakitkan dan kering keluar dari tenggorokannya. Yun Che tahu betul tentang parahnya luka yang dialami Murong Yi. Murong Yi saat ini pada dasarnya bukanlah ancaman sedikit pun baginya, belum lagi dia bahkan telah membuat terobosan baru dengan kekuatan obat dari pil transformasi naga skala emas. Bahkan kedua tangan yang memegang lengannya sendiri, kendur dan tidak berdaya. Melihat Murong Yi, yang tidak bisa lagi mengeluarkan suara lain selain erangan menyakitkan, Yun Che tersenyum kejam. Dengan tangan kirinya, dia mengusap wajahnya, dan wajah Feng Baiyi langsung menghilang, memperlihatkan penampilan asli Yun Che. Melihat Yun Che yang berjarak kurang dari 1 inci darinya, mata Murong Yi langsung melebar. Kedua matanya, di bawah ketakutan dan ketakutan yang luar biasa, menonjol keluar, dan hampir keluar dari rongga matanya. Adikmu Feng Baiyi dan Suelang, yang kalian pekerjakan, ingin membunuhku. Tapi sayang sekali, merekalah yang mati, dan mayatnya pun lenyap. Yun Che menatap Murong Yi, dan tertawa pelan. Sedangkan untukmu, cek-cek, setelah mengalahkanmu sampai seperti ini, pasti menyakitkan karena tidak bisa melakukan apapun selain berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Sebaiknya aku menjadi orang baik sampai akhir, dan mengakhiri rasa sakitmu. Saya akan mengirim Anda langsung ke Raja Neraka, ini akan memberimu kesempatan untuk bertemu kembali lebih awal dengan saudara baikmu juga. Mata Murong Yi yang melebar dipenuhi ketakutan saat dia memohon belas kasihan. Di kehidupanmu selanjutnya, sebaiknya kamu tidak membuat aku murka lagi. Saat suara dingin Yun Che jatuh, dia dengan keras mengerahkan kekuatan dari tangannya, dengan kekuatan yang cukup untuk mengayunkan pedang raksasa tuan sesuai keinginannya, mematahkan leher Murong Yi itu terlalu mudah. Bersamaan tulang di leher Murong Yi hancur total. Sepasang mata Murong Yi menonjol sekali lagi, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang dan tidak bergerak lagi. Kamu benar-benar kejam dan tegas dalam pembunuhanmu. Dan setelah kamu membunuh, detak jantungmu sebenarnya tidak berubah sama sekali. Sebelum kita bertemu, apakah kamu membunuh banyak orang? Jasmine tiba-tiba bertanya dengan dingin. Banyak.
Yunce menarik tangannya dan menjawab dengan tenang. Aku bahkan mungkin telah membunuh lebih banyak darimu. Huff, kamu terlalu naif. Jasmine mendengus jijik, dan tidak lagi bersuara. Naif. Istilah naif hanya digunakan untuk menggambarkan anak-anak, seperti gadis kecil yang lucu sepertimu, Jasmine. Kata Yunce dengan sangat lembut. Ketika Yunce meninggalkan ruangan, dia sudah mengubah tampilan wajahnya kembali ke wajah Feng Baiyi. Penjaga yang dia perintahkan untuk berjaga di luar pintu belum pergi, dan ketika dia melihat Feng Baiyi meninggalkan ruangan, dia segera berkata dengan kepala menunduk, "Tuan Muda Feng, apakah kamu akan pergi?" Yunce dengan kesal menambahkan, "Saudara Murong sudah tertidur. Kalian sebaiknya tidak masuk dan mengganggunya." "Ya, Tuan Muda Feng, selamat kembali." Setelah membunuh Tuan Muda Agung dari rumah tangga Jenderal Besar Lapangan Utara, Yunce masih bisa meninggalkan tempat itu secara terbuka sambil diusir dengan hormat oleh pelayan rumah tangga tersebut. Perasaan seperti ini sungguh menyenangkan. Pada hari kedua, berita kematian brutal putra Jenderal Besar Lapangan Utara menyebar ke seluruh ibu kota seperti api. Dan Feng Baiyi dicap sebagai pelaku pembunuhan Murong Yi. Kematian kejam Murong Yi terjadi tadi malam. Dan kemarin malam, Feng Baiyi adalah satu-satunya orang yang memasuki kamar Murong Yi. Tetapi ketika keluarga Murong mencari keberadaan Feng Baiyi kemana-mana, mereka menemukan bahwa Feng Baiyi seolah-olah telah menghilang dari muka bumi, dan mereka tidak dapat menemukan jejaknya, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan. Hal ini jelas menimbulkan kecurigaan bahwa Feng Baiyi mungkin telah membunuh Murong Yi dan melarikan diri. Ketika dia tidak dapat menemukan Feng Baiyi, Jenderal Besar Lapangan Utara sangat marah. Dia membawa ribuan pasukan dan dengan sekuat tenaga memblokir pintu masuk ke kediaman Jenderal Dataran Barat. Persaudaraan lama antara kedua jenderal militer ini terputus saat itu juga. Dan ketika dia juga tidak dapat menemukan Feng Baiyi, Jenderal Dataran Barat mulai curiga bahwa itu adalah taktik yang dibuat oleh keluarga Murong, dan dengan demikian, kedua keluarga besar itu mulai melakukan pertempuran yang membuat langit berputar-putar, dan bumi dalam kegelapan, di mana hanya satu dari mereka yang akan bertahan. Adapun pembunuh sebenarnya, Yunce, tidak ada satu orang pun yang mencurigainya. Ada kemungkinan pasti bahwa Murong Yi telah dibunuh oleh orang lain selain Feng Baiyi, tapi tempat seperti apa yang merupakan kediaman Jenderal Lapangan Utara. Untuk membunuh Murong Yi secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak apapun di bawah pengawasan ketat di kediaman Jenderal Lapangan Utara akan membutuhkan seseorang dengan kekuatan setidaknya pada tahap akhir dari alam mendalam bumi. Dan dengan demikian, Yunce tidak akan pernah dicurigai atas kematiannya. Jadi saat kota kekaisaran berada dalam kekacauan besar, Yunce, yang kembali ke Blue Wind Mendalam Palace, tetap tenang seperti biasanya. Setelah satu malam, luka dalam Yunce sudah sembuh. Saat ini, dia bersembunyi di kamarnya dengan lusinan bahan obat dan harta karun yang berbeda diletakkan di atas meja di depannya. Di bagian paling depan adalah 3 keping kristal mendalam cian yang dia beli dari pasar bulan hitam 2 bulan lalu. Di tengahnya, pada selembar kecil daun hijau, ada beberapa lusin tetes darah hitam naga api. Sudah waktunya untuk menyempurnakan pil darah naga. 2 bulan lalu, dia sudah berencana untuk menyempurnakan pil darah naga, dan itulah sebabnya dia mengunjungi persekutuan pedagang bulan hitam, yang membawanya ke pertemuannya dengan peri kecil. Namun pada saat itu, Jalan Agung Sang Buddha miliknya belum mencapai tahap pertama dalam pengembangan diri, sehingga jumlah darah naga api yang dapat ia ambil terbatas, dia hanya akan memasukkan paling banyak 3 tetes darah naga api per pil. Ini akan menyia-nyiakan kristal mendalam cian sampai tingkat tertentu, dan setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk menyerah pada pemurnian pil untuk sementara waktu. Dan sekarang,
dia mengambil 12 tetes darah naga api dari mayat naga api, itu berarti 12 tetes darah dari Kaisar Naga Mendalam. Dengan kata lain, dalam 3 pil darah naga yang akan dia kultivasikan, akan ada 4 tetes darah naga di setiap pil. Untuk menanggung 4 tetes darah Kaisar Naga Mendalam sekaligus dengan tubuh di alam mendalam sejati, jika orang lain mencobanya, itu pasti akan menjadi tindakan bunuh diri. Namun, Yun Ce telah berkultivasi dalam Jalan Agung Sang Buddha sehingga ketahanan tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dia yakin tubuhnya akan mampu menahan 4 tetes darah naga. Yun Ce mengatur bahan obat secara berurutan dan meletakkan kedua tangannya di atas bahan tersebut. Dia menutup matanya, dan beberapa saat kemudian, kemampuan pemurnian Sky Poison Pearl diaktifkan. Cahaya hijau menyelimuti darah naga api dan bahan-bahan lainnya. Setelah beberapa lama, ketika Yun Ce melepaskan kedua tangannya dari meja, serpihan berwarna berbeda memenuhi seluruh meja dan 3 manik-manik bola merah bersinar muncul di tengahnya. Mereka berkilau dan jernih, seperti 3 mutiara merah. Aroma obat misterius juga perlahan menyebar di sekitarnya. 100% murni, sempurna. Yun Ce mengambil 3 pil obat dan berkata pada dirinya sendiri dengan puas. Warisan beberapa ratus tahun Sekte Cabang Xiao jelas bukan lelucon. Memurnikan 1 pelet darah naga membutuhkan banyak bahan obat, dan kebanyakan darinya sangat berharga. Selain bahan inti, darah naga dan kristal mendalam Qian, 14 bahan lainnya diperoleh dari perbendaharaan Sekte Cabang Xiao, dan jumlahnya lebih dari cukup untuk mengolah 3 pil. Kalau tidak, jika Yun Ce harus mengumpulkan bahan-bahan ini sendiri, belum lagi menghabiskan sejumlah besar koin mendalam ungu, dia juga perlu menghabiskan setidaknya 2 hingga 3 bulan waktu agar berhasil mendapatkannya. Menyerap 1 pil darah naga akan membutuhkan setidaknya 2 hari, dan untuk 3 pil, 6 hari sudah cukup untuk menyerapnya sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatannya yang dalam akan meningkat setidaknya 2 tingkat. Dan peningkatan kekuatan yang dalam ini hanya bersifat sekunder, darah Kaisar Naga yang mendalam, akan membawa manfaat yang tak terukur pada darah, tubuh, pembuluh darah yang dalam, dan tulangnya. Pil obat apa ini? Tepat ketika Yun Ce hendak mencicipi pelet obat yang telah dia budidayakan dengan menggunakan Sky Poison Pearl miliknya, suara dingin dan lembut datang dari punggungnya. Bibir Yun Ce tersenyum, dan kemudian, dia berbalik dengan wajah penuh keheranan. Dalam penglihatannya, berpakaian serba putih, dengan kulit seputih salju, seorang gadis dengan kecantikan tiada taraf dengan watak luar biasa berdiri di sana. Sepasang matanya yang indah seperti permata menatap pelet obat yang dipegangnya di tangannya. Matanya terlalu indah, meski memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, mereka masih mampu menggerakkan hati seseorang. Peri kecil, kamu akhirnya mau bertemu denganku. Saat itu, kamu tiba-tiba pergi. Aku bertanya padamu, pil obat apa yang ada di tanganmu ini? Peri kecil mengabaikan kata-katanya, dan berkata dengan dingin. Mengapa aku merasakan aura Kaisar Alam Mendalam terpancar dari pil ini? Mengapa dia muncul atas kemauannya sendiri hanya dengan aura dari pil obat biasa? Ekspresi Yun Ce menjadi serius, dan dia hanya bisa menjelaskan seperti yang diperintahkan. Ini disebut pil darah naga, dan ini adalah pil obat yang dimurnikan dari darah naga. Setelah meminumnya, tidak hanya akan meningkatkan kekuatan Anda, tetapi juga akan memperkuat tubuh Anda, dan meningkatkan daya tahan Anda terhadap ribuan penyakit. Mengenai mengapa ia memancarkan aura Kaisar Alam Mendalam, Yun Ce merenung sejenak, sebelum berkata dengan jujur, itu karena darah naga yang digunakan untuk mengolah pil ini berasal dari naga mendalam Kaisar. Mata peri kecil berkedut sedikit saat perasaan takjub melintas. Dia maju selangkah dan sekali lagi, melihat pil di tangan Yun Ce. Bibirnya terbuka, kamu sebenarnya bisa mengolah pil juga. Dan Anda bahkan mampu memurnikan pil obat dengan aura bermutu tinggi.
Bahkan di dalam istana mendalam Blue Wind ini, mustahil untuk menemukan pil obat yang lebih baik daripada yang ada di tanganmu, dan aku belum pernah mendengarnya, atau melihat metode yang kamu gunakan untuk mengolah pil obatmu. Sebelumnya, dia telah melihat proses pemurnian pil obat Yunce dengan sangat jelas. Tidak ada penggunaan tungku, tidak ada penggunaan api, tidak ada pencampuran atau pengumpulan energi yang dalam. Hanya dengan tangannya, hanya dalam 10 napas, setumpuk bahan diubah menjadi 3 pil obat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya hal itu terjadi. Dan dari apa yang dia ketahui, orang-orang yang mampu memurnikan pil obat yang memancarkan aura tingkat tinggi, di seluruh kekaisaran angin biru ini, jumlahnya kurang dari 10, dan proses pemurniannya panjang dan sulit. Sebelumnya, Yunce bahkan tidak terlihat seperti sedang memurnikan pil obat, dia hanya terlihat seperti sedang melakukan trik sulap. Pernahkah kamu mendengar tentang formasi pil? Yunce bertanya dengan ekspresi misterius. Formasi pil. Formasi pil adalah jenis formasi tak berbentuk, jenis formasi khusus yang digunakan untuk memurnikan pil. Guruku pernah berkata bahwa menggunakan tungku dan api adalah metode yang paling umum, namun juga merupakan metode paling dasar untuk memurnikan obat. Karena metode ini akan menyebabkan hilangnya sebagian besar efek obat dan juga memiliki tingkat kegagalan tertinggi. Namun dengan menggunakan formasi pil, Anda akan mendapatkan efek yang berbeda. Dengan menggunakan formasi untuk mengekstrak dan memadukan bahan secara langsung, pada dasarnya tidak ada efek obat yang hilang selama proses tersebut, tingkat kegagalannya rendah, dan waktu yang digunakan juga jauh lebih singkat. Apa yang saya gunakan sebelumnya adalah formasi pil yang saya bicarakan. Yunce menyelesaikan penjelasannya tanpa mengubah ekspresi wajah dan detak jantungnya, tapi, apa yang dia katakan tidak sepenuhnya hanya gertakan. Di dunia ini memang ada yang disebut formasi pil. Gurunya di benua awan Azure tahu cara menggunakannya, dan di benua mendalam langit ini, orang-orang luar biasa yang tahu cara menyebarkan formasi pil mungkin juga ada. Tapi tidak peduli seberapa berpengalaman atau terampil seseorang dengan formasi pil, dan kemampuan pemurnian, tidak mungkin dibandingkan dengan harta karun surgawi, mutiara racun langit. Alis peri kecil sedikit melengkung, kata-kata formasi pil sudah tidak asing lagi baginya, sebaliknya, dia sepertinya memiliki sedikit kesan tentang hal itu. Dan kesannya yang kabur ini membuktikan bahwa formasi pil sangat jarang muncul, yang juga membuktikan bahwa orang yang mampu mengerahkan formasi pil bahkan lebih jarang lagi. Paling tidak, dokter jenius nomor 1 di Kekaisaran Angin Biru, Gu Qiuhong, tidak tahu cara menggunakannya, dan demikian pula, apoteker utama di sektenya juga tidak tahu cara menggunakannya, dia juga tidak pernah menyebutkan sebelumnya. Tapi anak muda di hadapannya, hanya dengan menutupi bahan-bahan tersebut dengan tangannya, mampu mengubah tumpukan bahan menjadi 3 pil yang memancarkan aura kaisar mendalam. Formasi pil yang dia bicarakan, meskipun itu mengejutkannya, ternyata tidak benar-benar tidak bisa dipercaya. Bolehkah aku melihat pilmu itu? Peri kecil mengulurkan tangan seputih salju ke arah Yunce. Tanpa menunggu persetujuan Yunce, angin dingin bertiup, dan pil darah naga terbang ke tangannya. Mengangkat pil darah naga dengan jari-jarinya dan merasakan aura yang terkandung di dalamnya, mata peri kecil bersinar sedikit sekali lagi. Apa yang tersembunyi di dalam pil darah naga ini tidak diragukan lagi adalah aura naga, dan ia memiliki aura naga kaisar yang mendalam. Naga dipuja sebagai raja binatang. Tidak peduli jenis naganya, baik itu naga biasa atau subspesiesnya, naga masih sangat dihormati di antara binatang dewa dalam legenda kuno, peringkatnya di atas burung phoenix, serigala langit, gagak emas, dan binatang dewa serupa lainnya. Kekuatan tirani tubuh naga tidak bisa dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya di dunia. Bahkan darah, tulang, sisik,
jantung, dan dagingnya, tidak satu pun dari mereka yang bukan harta duniawi. Namun, karena sifat tirani mereka yang ekstrim, tanpa melalui proses pemurnian yang rumit, mereka tidak bisa begitu saja digunakan pada tubuh manusia. Jika tidak, manusia tidak hanya akan memperoleh manfaat apapun, tetapi malah akan membahayakan tubuh. Sesuatu yang datang dari Kaisar Naga yang mendalam bahkan lebih dari itu. Namun aura naga di dalam pil ini sebenarnya sangat lembut, dan dengan asimilasi berbagai bahan obat lainnya, ia menjadi lebih selaras dengan mekanisme tubuh manusia. Meskipun ia memiliki aura Kaisar Naga yang mendalam, bahkan seorang praktisi di alam mendalam roh mungkin dapat mengolahnya di dalam tubuhnya. Terbukti, di matanya, pelet ini jelas bukan perkara kecil. Dengan satu gerakan jari peri kecil, pil darah naga terbang kembali ke tangan Yun Ce. Matanya yang indah menatap ke arah Yun Ce, dan dia dengan tenang berkata, "Aku ingin bertanya padamu. Anda mengaku sebagai dokter jenius, dan kemampuan medis Anda sungguh luar biasa. Anda bahkan dapat mendetoksifikasi racun asal di tubuh saya hanya dengan lambaian tangan Anda, dan dengan mudah mengetahui tentang parasit yang ditanam oleh orang suci medis, Gu Qiuhong, ke dalam tubuh Kaisar Angin Biru. Anda bahkan tahu tentang formasi pil dan Anda dapat dengan santai menyempurnakan pelet bermutu tinggi. Dengan kemampuan seperti ini, salah satu dari mereka sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Selama Anda ingin bergabung dengan suatu sekte, saya yakin setiap sekte di Kekaisaran Angin Biru akan menyampaikan undangan mereka untuk masuk, memungkinkan Anda memperoleh status yang sangat tinggi dan kejayaan tanpa akhir. Jadi, mengapa kamu tetap berada di dalam istana mendalam Blue Wind yang kecil ini, dan menjadi murid istana dalam biasa? Saat seseorang memasuki suatu sekte, seseorang tidak diperbolehkan meninggalkannya seumur hidupnya, dan seluruh hidupnya akan didedikasikan hanya untuk satu sekte itu. Jika tidak, dia akan diperlakukan sebagai pemberontak. Bagi saya, itu pada dasarnya tidak ada bedanya dengan memasuki sel penjara. Yang saya perjuangkan adalah kebebasan mutlak. Yun Ce tidak mengucapkan bagian akhir kalimatnya, yaitu kontrol mutlak. Dan terlepas dari apakah itu yang pertama atau yang terakhir, syarat pertama dan terakhir baginya untuk mencapai tujuannya adalah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini bukan karena dia menyukai otoritas atau meremehkan orang lain, itu karena dia telah kehilangan terlalu banyak, dan sekarang setelah dia bereinkarnasi, dia tidak ingin kalah lagi. Ekspresi peri kecil tidak berubah, dan dia bahkan tidak bereaksi sedikit pun terhadap kata-kata arogannya. Dia bertanya lagi, "Karena Anda berjuang untuk kebebasan, mengapa Anda memberi tahu saya tentang kemampuan yang Anda miliki? Apakah kamu tidak takut aku akan menyebarkan beritanya? Jika sekte-sekte itu mengetahui teknik medis luar biasa dan kemampuan pemurnian yang Anda miliki, dan karena Anda tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri atau membalas, pada saat itu, Anda bahkan tidak akan dapat berpikir untuk bebas dan aman dari bahaya. Anda akan tunduk, atau dipaksa untuk tunduk. Itu karena aku percaya padamu." Yun Ce tersenyum. "Untuk orang sepertiku, mengingat tingkat kekuatanmu, kamu tidak perlu melirikku lagi. Tapi bahkan untuk makhluk remeh sepertiku, saat aku menderita luka berat, kamu tidak langsung pergi, sebaliknya, kamu mengawasiku selama beberapa hari, dan bahkan menggunakan seni mendalammu untuk menyembuhkanku. Dan, kamu bahkan kembali setelah 2 bulan karena janji yang kita buat, dan menyelamatkan hidupku ketika aku dalam bahaya tadi malam. Dari semua ini, saya dapat menyimpulkan bahwa meskipun Anda terlihat sedingin es di permukaan, Anda sebenarnya baik hati. Dan, untuk orang cantik seperti peri kecil, bahkan jika seseorang menyebutmu peri sungguhan, aku pasti akan mempercayainya juga. Tidak peduli bagaimana aku memandangmu, aku tidak bisa membayangkanmu sebagai orang jahat." Lidahnya fasih. Mata indah peri kecil bergeser ke samping.
Meskipun dia tidak terdengar terganggu dengan kata-katanya, tatapannya secara tidak sengaja sedikit melembut. Peri kecil, bolehkah aku bertanya padamu? Yunce tiba-tiba berkata, kamu seharusnya, seseorang dari Frozen Cloud Asgard, kan? Yunce menyelidiki. Peri kecil tidak menjawab. Dia tidak mengakuinya, juga tidak menyangkalnya. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggap diammu sebagai ya. Yunce tertawa, dan kemudian, setelah beberapa saat ragu-ragu, dia bertanya, kalau begitu, apakah kamu mengenal seseorang bernama Xia Qingyue? Dia seharusnya menjadi murid Frozen Cloud Asgard Anda. Peri kecil tiba-tiba menatap Yunce, kamu tahu tentang Xia Qingyue? Yunce terkejut dengan reaksi peri kecil terhadap nama Xia Qingyue. Dia mengangguk dan berkata, saya kenal dia. Saya sudah mengenalnya sejak saya masih muda. Karena, seperti dia, saya juga lahir di Floating Cloud City. Namun, saya mendengar bahwa dia telah menikah dengan seseorang, dan tidak lama setelah pernikahannya, meninggalkan Floating Cloud City dan menuju ke Frozen Cloud Asgard. Itu benar, Qingyue memang murid Asgard kita. Tapi, Anda tidak perlu menanyakan lebih jauh tentang hal itu. Setelah berhenti sejenak, dia menatap Yunce sekilas, dan berkata, jika kamu mewakili Istana Kekaisaran di turnamen peringkat Blue Wind tahun ini, kamu mungkin bisa melihatnya. Dia akan berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Blue Wind tahun ini. Kata Yunce terkejut. Tapi, dia seumuran denganku. Dia baru berusia 17 tahun, bukankah terlalu memaksa baginya untuk berpartisipasi? Dulu ketika dia berpisah dari Xia Qingyue, kekuatan Xia Qinik berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar, bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, paling-paling, itu hanya akan berada di alam mendalam yang baru lahir. Dengan alam Naschen Deep sebagai titik awalnya, berpartisipasi dalam turnamen ranking Blue Wind hanya dalam waktu 1,5 tahun, lebih dari sekedar kekuatan. Secara alami hal itu tidak mungkin bagi orang lain, tetapi itu mungkin bagi Qingyue. Di turnamen sebelumnya, Ling Yun mampu menempati posisi teratas pada usia 17 tahun, Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard kami juga mampu melakukannya. Bakat dan kemampuan pemahaman Qingyue belum pernah terlihat sebelumnya sejak zaman kuno, dan bisa dikatakan tak tertandingi. Bahkan Ling Yun pasti tidak bisa dibandingkan dengannya. Dalam kompetisi pemeringkatan Blue Wind mendatang, Qingyue hanya memiliki satu lawan, dan itu adalah Ling Yun. Jika Qingyue berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan sebelumnya, Frozen Cloud Asgard kami pasti akan menjadi yang teratas. Dan bahkan jika dia menghadapi Ling Yun saat ini, Qingyue pasti tidak akan kalah juga. Saat dia berbicara tentang Xia Qingyue, sikap peri kecil benar-benar berbeda dari biasanya. Nada suaranya yang acuh tak acuh membawa rasa bangga dan harapan yang mendalam, dan tentu saja, rasa percaya diri yang mendalam. Yunce terdiam untuk waktu yang lama. Lan Sueruo pernah menjelaskan kepadanya kekuatan mengerikan yang dimiliki Ling Yun. Dan saat ini, dari kata-kata peri kecil, dia sebenarnya sangat yakin bahwa Xia Qingyue akan mampu mengalahkan Ling Yun, yang sudah menginjak usia 20 tahun. Dia telah menganugerahkan vena spiritual Dewa Surgawi kepada Xia Qinyu, namun bakat tidak hanya terdiri dari hadiah yang dibawa oleh pembuluh darah yang dalam, tetapi juga pemahaman tentang hukum yang mendalam, kemampuan untuk mengendalikannya, pemahaman, del. Pada tahun Ling Yun memperoleh kursi teratas di turnamen ranking, Xia Qingyue baru berusia 14 tahun, dan baru memasuki alam mendalam yang baru lahir, sementara Ling Yun sudah berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam roh. Saat ini, Ling Yun pasti sudah melangkah ke alam mendalam bumi. Untuk dapat memasuki alam mendalam bumi di bawah usia 20 tahun, di generasi muda seluruh Kekaisaran Angin Biru, Ling Yun kemungkinan besar adalah satu-satunya.
Mustahil bagi Frozen Cloud Asgard untuk tidak mengetahui perbedaan kekuatan yang besar ini, namun mereka masih memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu bersaing dengan Ling Yun. Hati Yunce mulai berdebar tak terkendali, jika apa yang dia katakan itu benar, maka bakat yang dimiliki istrinya, King Yue, benar-benar sedikit menakutkan. Saya tahu Anda tidak akan mempercayainya, dan Anda juga tidak harus mempercayainya. Anda telah bertemu Ling Yun kemarin, dan bahkan memujinya sempurna. Namun sayang sekali turnamen peringkat Blue Win yang akan datang ini akan menjadi penyebab jatuhnya ketenarannya. Yunce mengangguk perlahan, dan berkata dengan lembut, jadi dia sudah menjadi sekuat ini, peri kecil. Apakah kamu kebetulan mengenal pria yang sangat beruntung ini yang benar-benar bisa menikahi gadis yang begitu tangguh dan menjadikannya sebagai istrinya? Alasan dia menikah adalah untuk memutuskan sisa ikatan duniawinya, dan agar keluarganya tidak menanggung beban nama yang bertentangan dengan janji. Ketika ketua istana mengalami pertemuan yang menentukan dengan bakatnya, dia merasakan ketulusannya, jadi dia tidak sedikit pun khawatir. Ditambah lagi, orang yang dinikahinya adalah seseorang dengan pembuluh darah yang dalam yang lumpuh sejak lahir, dan dia hanya bisa menjadi seorang yang cacat sepanjang hidupnya. Kinyu juga bersumpah bahwa dia tidak akan pernah mengembangkan perasaan apapun terhadapnya, karenanya, pengecualian dibuat dan dia menjadi murid Asgard yang pertama menikah. Setelah menikah, dia segera kembali ke Frozen Cloud Asgard kami. Di masa depan, dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan orang yang dinikahinya. Seperti yang kamu katakan, dia memang pria yang sangat beruntung. Bahkan jika jumlahnya puluhan ribu, dia tidak akan pernah layak untuk King Yue. Tapi, karena dia dan Kinyu resmi menikah, itu bisa dianggap sebagai bantuan besar yang diberikan kepadanya oleh surga. Peri kecil melirik Yunce, dan melanjutkan, mengenai King Yue, hanya ini yang bisa kuberitahukan padamu. Karena Anda mengungkapkan banyak rahasia Anda di hadapan saya, kata-kata ini dapat dianggap sebagai pembayaran saya. Ketukan ringan di pintu terdengar, dan suara Lan Sueruo terdengar dari sisi lain pintu. Adik laki-laki Yun, apakah kamu di dalam? Pada saat yang sama dengan ketukan di pintu, aurora es berkibar di depan mata Yunce, dan seperti mimpi yang tersebar, peri kecil menghilang dari ruangan. Yunce berjalan untuk membuka pintu, dan sebelum Lan Sueruo bisa mengatakan apapun, dia berkata dengan tegas, kakak senior, saya sudah memutuskan. Saya ingin berpartisipasi dalam turnamen pemeringkatan Blue Win yang akan datang.